Oke, ini adalah tampilan dari first slide Parts of Speech Camp Bahasa Inggris dengan tagline No Good Without Digging. Right, what are parts of speech? Apa itu parts of speech? Oke, waalaikumsalam. So, kata-kata yang tergabung dalam bahasa Inggris itu mempunyai kelas. Sama dengan parts of body. We have head, arms, chest, and legs dengan fungsinya yang berbeda. Yang pastinya menunjang satu kerangka tubuh kita. The same as parts of speech, yaitu kata-kata yang tergabung dalam satu kategori memiliki fungsi yang berbeda dengan kategori lainnya. Seperti itu. Dan salah satu contoh parts of speech yang mungkin pernah kalian dengar adalah kata sifat, kata benda, kata kerja, dan lain-lain. Oke, dan materi ini bersumber dari www.ef.co.id dengan topik Parts of Speech. Nanti linknya kalau mau baca-baca lagi saya akan lampirkan di deskripsi. We go to the second slide, yaitu part of speech. Itu ada apa aja? We have adjective, kata sifat, adverb, kata keterangan, conjunction, kata hubung, interjection, kata seru, noun, kata benda, preposition, kata depan, pronoun, kata ganti, dan verb sebagai kata kerja. Pada video kali ini, we only discuss first two topics, yaitu adjective dan adverb. Untuk sisanya kita akan bahas di episode yang lain. Siap. Baik, kita bahas adjective dulu. Apa itu adjective? Dalam bahasa Indonesia kata sifat. Contoh kata sifat itu kata yang mendeskripsikan suatu benda. Seperti itu. Jadi kata ini biasanya berdampingan dengan noun atau pronoun. Sebagai contoh, ini dia. Contoh adjective itu ada pretty, ada sad, faithful, tall, blue, expensive. Dan many more. Banyak lagi. Untuk contoh adjektif yang biasanya dikombinasikan dengan noun itu ada look at those pretty girls. Kita tahu girls itu termasuk kata benda dan pretty adalah kata sifat. Jadi adjective comes before the noun. Pretty girls yang di garis bawahi itu. Kemudian contoh yang lain yaitu where did you buy this blue jacket? Jacket kata benda yang biasa kita gunakan dan blue adalah warna. Yang mana blue ini mendeskripsikan kondisi si jaket yang berwarna biru, blue. Next, kombinasi antara adjective dengan pronoun. Biasanya posisinya ini adjective comes after the noun. Sorry, pronoun. Contoh, she is sad. Dia sedih. Nah, pronounnya adalah she. Artinya dia perempuan. Kemudian contoh yang lain adalah his car is expensive. His car itu kata benda. Mobilnya. Expensive adalah kata sifat yang mendeskripsikan kondisi atau keadaan si mobil tadi. Yang salah satunya adalah harganya mahal. Bisa jadi warnanya hitam, tapi di sini sebagai contoh saja dijelaskan dengan keadaan harga yang expensive. His car is expensive. Kemudian kombinasi di antara keduanya tadi, noun dengan pronoun juga. Contohnya adalah those pretty girls are so smart. Pretty girls itu adjective plus noun. Kemudian so smart. Smart adalah kata sifat yang menggambarkan keadaan si pretty girls tadi. Gadis-gadis cantik itu sangat pandai atau pintar. Itu kombinasi ya. Jadi teman-teman bisa mencoba-coba sendiri memformulasikan kalimat adjektif plus noun atau adjektif plus pronoun atau kombinasi keduanya.
We go to the next slide. Berkaitan dengan adjective, we have degrees of comparison. Apa itu? Ada tingkatan 3 dalam bahasa Inggris, yaitu yang biasa aja, yang lebih, kemudian yang paling, seperti itu. Degrees of comparison kita bahas sedikit di sini. Ya, ini dia. Ada positive degree, comparative degree, dan superlative degree. Kaitannya dengan adjective. Bersumber dari www.grammar-stripmonster.com dengan topik degrees of comparison. Nah, ini dia. In grammar, the degrees of comparison relate to adjectives and adverbs. Berkaitan dengan kata sifat dan kata keterangan tempat atau adverb. Sebagai contoh, 2 days ago, Andy looked angry at Sasha. 2 hari yang lalu, Andy terlihat marah kepada Sasha. Kemudian we go to the next example dengan comparative degree. Yesterday, he looked angrier than the day before. Artinya kemarin, he masih merujuk ke Andy ya. Andy terlihat angrier, lebih marah dibandingkan dengan hari sebelumnya. Nah, jadi ini ada perbandingan antara Andy yang 2 hari yang lalu dengan Andy yang kemarin. Kemudian the next example itu containing superlative degree, yang paling nih, yang terlah. Today, he is the angriest man in the classroom. Jadi 2 hari yang lalu masih biasa aja, kemarinnya lebih marah, dan hari ini dia orang yang paling pemarah. In the classroom, di kelasnya, yang mana biasanya in a classroom usually contains 30 students. Yang artinya more than 2, 3, 4 students. Jadi di antara sekian banyak orang di kelasnya, yang paling pemarah adalah Andy. Menggunakan superlative degree, he is the angriest man in the classroom. Seperti itu. Untuk contoh yang lain, bisa kita lihat di table. We can see the table more examples about positive, comparative, and superlative degrees. Ada banyak lagi. Dan biasanya kalau untuk adjectives ada tambahan er, est, kemudian kalau menggunakan adverb juga ada ciri-cirinya. Kalau adverb itu biasanya angrily, kemudian untuk dijadikan lebih kita biasanya menambahkan more, dan juga most untuk yang paling. One more. Satu lagi untuk adjectives, biasanya yang kata sifatnya itu panjang, yang jika diucapkan itu ada 2 atau 3 lebih syllable, potongan kata, itu menggunakan more dan most untuk menunjukkan lebih dan yang palingnya. Oke, we go to the next slide. Adverb, kata keterangan. Jadi apa itu adverb? Keterangan. Fungsi adverb ini adalah untuk memberikan keterangan tambahan pada verb kata kerja, adjective, atau adverb itu sendiri. Jadi kalau adjective tadi, kata yang mendeskripsikan sebuah kata benda atau adverb. Kalau adverb ini adalah kata yang mendeskripsikan kata kerja, verb, atau adjective maupun adverb itu sendiri. Jadi kita lihat saja contohnya bagaimana. Nah, ini dia. Kinds of adverb dan contoh. Adverb of manner. Ada kata keterangan manner, tata cara atau semacamnya, dengan contoh well, softly, quickly. Kemudian adverb of degree, adverb of frequency, adverb of place, adverb of time. Mengenai adverb, ini linknya akan saya tambahkan di deskripsi, sekaligus dengan kompilasi contoh-contoh parts of speech juga saya akan lampirkan di deskripsi untuk teman-teman semua bisa download secara gratis. Oke, contoh
adverbs of manner. Yaitu jenis kata keterangan dalam bahasa Inggris yang menjelaskan tentang bagaimana sesuatu itu terjadi atau dilakukan. Nah, sebagai contoh, kata adverbs of manner ini adalah fast, quickly, loudly, slowly, beautifully, professionally, politely, friendly, angrily, well, dan lain-lain. Gitu. Biasanya umumnya ditambahkan dengan huruf L dan Y di akhir kata sifatnya. Seperti contoh quickly. Quickly itu jika dipotong jadi dua menjadi quick plus ly. Quick adalah kata sifat dan ly adalah kata tambahan untuk menjadikan kata sifat tadi menjadi adverb. Jadi umumnya seperti itu. Contoh number 1, he ran so fast. Ia berlari sangat cepat. So fast yang di underline itu merupakan contoh dari adverbs of manner. Gak ada fastly. Kalau mau pakai ly bisa pakai quickly, tapi kalau fast tetap fast adverbnya. Jadi fast itu sebagai adjektif bisa, sebagai adverb juga bisa. Tinggal penempatannya saja. Kemudian she quickly closed the door. Atau she closed the door quickly. Jadi ini uniknya adverb, posisinya itu di depan atau di belakang itu sama saja artinya. Tidak membedakan makna. Ia menutup dengan cepat pintunya atau ia menutup pintu dengan cepat seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya adalah my dad never speaks loudly. Ayah saya tidak pernah berbicara dengan keras. Seperti ini. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe, like, comment, dan share this channel supaya lebih bermanfaat lagi. Berkembang juga. Supaya dapat Google AdSense. Next, adverb of manner kita punya adalah masih berkaitan dengan yang tadi ya, yaitu degrees of comparison, masih berkaitan di sini. Sebagai contoh, she closed the door quickly. Dia menutup pintu dengan cepat. Kalau kita mau buat dia lebih bertingkat lagi, lebih dengan cepat atau dengan lebih cepat, kita menambahkan more. Jadi sama formasinya, tinggal menambahkan more sebelum kata quickly. She closed the door more quickly than she did on the other day. Jadi kalau kita menggunakan kata yang bermakna lebih, wajib dengan pembandingnya. Di sini pembandingnya adalah than she did on the other day. Dibandingkan cara dia menutup pintu di hari sebelumnya. Jadi she closed the door more quickly, dia menutup pintu dengan lebih cepat. Dan dibandingkan she did on the other day. Dibandingkan cara dia menutup pintu di hari sebelumnya. Sumber dari englishku.com. Ini recommended. Kalau menurut saya untuk sumber englishku.com dengan topik contoh kalimat adverb juga sangat bermanfaat sekali. Nanti akan saya lampirkan di deskripsi linknya untuk baca-baca lagi. Selain itu, we have adverbs of degree, yaitu jenis kata keterangan yang menjelaskan seberapa banyak atau pada tingkat apa sesuatu itu dilakukan. Contoh adverbs of degree adalah fully, very, completely, almost, pretty, too, terribly, barely, much, so, and many more. Nah, contohnya, we are not fully prepared to present it. Yang maknanya kita tidak sepenuhnya siap untuk menyajikannya. Nah, di sini kata fully yang digarisbawahi comes before the adjective. Jadi adjektifnya di situ adalah prepared yang bermakna siap, ya. Bentuk ketiganya menjadi adjective. We are not fully prepared to present it. Kemudian di contoh kedua, they are almost 20. Usia mereka hampir 20 tahun. Almost menunjukkan tingkatan untuk mendeskripsikan they yang hampir berusia 20 tahun.
Next example, Annie is very good at writing stories. Annie is very good at writing stories, sangat pandai dalam menulis cerita. Marvelous. Next one, adverbs of frequency. Dengan deskripsi kata keterangan yang menjelaskan seberapa sering kegiatan dilakukan. Biasanya berkaitan dengan pertanyaan how often dan how many times. Contoh untuk adverb of frequency yaitu always, usually, sometimes, never, twice, 3 times, 4 times, so on, often, monthly, every 3 days, daily, dan many more. First example of adverbs of frequency in sentence is, as you can see on your screen, she comes here twice a month. Menunjukkan tingkatan dalam sebulan, ia datang ke sini twice, 2 kali. Kalau sekali, once, 2 kali, twice, 3 kali, thrice, 4 kali, 4 times, gitu aja. Number 2, David usually eats breakfast before school. Jadi ini kebiasaan. David usually biasanya sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Biasanya, jadi kalau dalam seminggu ia berangkat sekolah 5 kali, maka selama 5 kali itu sebelum berangkat sekolah David selalu sarapan. Jadi ada keterangan seberapa sering. Kemudian we have been to Italy 3 times. We have been to Italy 3 times. Kita sudah pernah pergi ke Italia sebanyak 3 kali. Kalau 4 kali 4 times, 5 kali 5 times, dan seterusnya. Okay, next slide, adverbs of time. Deskripsi kata keterangan yang menjelaskan tentang waktu karena berkaitan dengan time. Biasanya berkaitan dengan pertanyaan when atau what time gitu. Contoh untuk adverb of time adalah soon, yesterday, now, next week, last week, already, this Saturday, tomorrow, yesterday morning, before, lately, dan banyak lagi. Nah, contoh dalam kalimat adalah you can't go now. Kamu nggak bisa pergi sekarang. Now berkaitan dengan time, waktu. Bahwasanya now you can go nowhere. Number 2, I will visit them next month. Next week. Saya akan mengunjungi mereka, them, minggu depan. Kemudian she has already had breakfast. Dia sudah sarapan. Nah, berkaitan juga dengan waktu. Nah, dari 3 contoh ini harapannya teman-teman semua bisa membuat contoh kalimat, kemudian dipraktikkan, dibicarakan, dan bagus lagi kalau ada teman bicaranya. Jadi bisa saling interaksi. Kemudian ada adverbs of place, kata keterangan tempat karena berkaitan dengan place. Contohnya outside, inside, here, there, upstairs, downstairs, abroad, everywhere, dan lain-lain. Contoh dalam kalimat adalah don't talk outside. Jangan bicara outside, di luar. But talk inside, bicara di dalam. Okay, number 2, please come inside. Silakan masuk. Number 3, what are they doing here? Apa yang mereka lakukan di sini? Seperti itu contohnya. Next slide. Oke, parts of speech yang sudah kita bahas ada 2 dari total 8. Nanti untuk 6 sisanya kita akan bahas di episode yang lain supaya videonya nggak kepanjangan. Jadi, oke, ini adalah tugas untuk teman-teman semuanya. Yang mau menjawab boleh, yang mau menyaksikan dulu juga boleh. Spot the adjectives, jadi tandai kata sifatnya. Oke,
Dari soalan yang pertama, my brother is stubborn. Kira-kira yang adjektif yang mana? Jawab dulu. Ya, benar. Adjektifnya adalah stubborn, yang artinya keras kepala atau kepala batu bahasanya gitu. Oke, question number 2. Irene is pretty. Which one is the adjective? Yang mana kata sifatnya? Ya, teman-teman semua pasti tahu karena di situ ada Irene yang dideskripsikan dengan kata pretty, maka pretty lah yang menjadi adjective. Number 3. Audi is expensive. Bagi yang belum tahu Audi ini adalah brand mobil milik Jerman. Jadi Audi di sini digambarkan expensive. Maka expensive lah yang menjadi kata sifat. Next, Sehun is a handsome boy. Sehun ini anggap saja orang ya. Sehun is a handsome boy. Ini ada kombinasi adjective dengan noun. Yang manakah yang adjective? Of course, handsome. Kemudian the weather today is hot. Yang manakah adjektifnya? Apakah the weather atau today atau is atau hot? Ya, benar. Jawabannya adalah hot. Untuk spot the adjectives, skor kalian benar semua nih, 100. Sekarang spot the adverbs. He opened the door slowly. Yang manakah adverbnya? Ya, benar. Adverbnya adalah slowly. Oke, number 2. Please come inside. Silakan masuk. Manakah yang termasuk adverb? Of course. Jawabannya adalah inside, termasuk adverb of please. Kalau yang pertama tadi adverb of manner, biasanya ditandai dengan keberadaan ly di akhir katanya. Number 3, can you work this Saturday? Apa kamu bisa bekerja hari Sabtu ini? Manakah adverbnya? Can you work this Saturday? Ya, benar, Saturday termasuk adverb of time, waktu ya. Number 4, she comes here twice a month. Ya, datang ke sini 2 kali sebulan. Ini termasuk adverb of apa? Ya, benar. Twice jawabannya dan termasuk adverbs of frequency. Number 5, the last question. Annie is very good at writing stories. Which one is the adjective? Ya, very is the adjective, termasuk adverb of apa? Ya, silakan dipikirkan sendiri. Very ini termasuk adverb of apa? Kalau tadi menyimak penjelasan pasti tahu very ini termasuk adverb of apa gitu. Baik, cukup sampai di sini untuk conjunction kita bahas di episode yang akan datang. Jika ada pertanyaan silakan tulisan di kolom komentar, and don't forget to subscribe, like, share, comment to this channel supaya channelnya ini bisa develop, bisa berkembang. Terima kasih atas waktunya, sudah 20 menitan lebih menyimak dari awal hingga akhir. Semoga pengalaman yang saya dapat ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang pengen belajar bahasa Inggris. Okay, see you later in another episode. Goodbye.